Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Nadia, NIM F1C4 19053. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini memaparkan materi tentang herbarium untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistematika Tumbuhan Tinggi dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Selamat menonton! Herbarium berasal dari kata hortus dan botanicus yang berarti kebun botani yang dikeringkan. Istilah ini merujuk pada buku yang berisi tumbuhan obat. Dipopulerkan oleh Ukagini sekitar tahun 1700. Dr. Newport menggunakan istilah ini untuk mendeskripsikan tumbuhan yang telah dikeringkan. Nah, herbarium ini merupakan koleksi tumbuhan yang dikeringkan, kemudian diletakkan pada sebuah kertas, kemudian dijahit dan diberi label informasi mengenai suatu spesimen. Nah, ternyata herbarium ini memiliki lembaga khusus, yaitu ada lembaga di dunia dan juga ada di nasional. Kalau di dunia itu ada Royal Botanic Garden Kew, ada Royal Botanic Garden Edinburgh, ada Herbarium Leiden, ada Museum National Histoire Naturelle. Pada herbarium nasional itu ada Herbarium Andalas, ada Herbarium Bogorians, ada Herbarium Biotrop, ada juga Herbarium Celebens, dan Herbarium Mennequaens. Nah, fungsi dari herbarium ini sendiri sebagai tempat untuk mendukung kelas botani. Kemudian ada bahan penelitian, bantuan untuk identifikasi tanaman, bukti keberagaman, sampai referensi untuk publikasi spesies baru, sebagai pusat referensi, sebagai lembaga dokumentasi, dan sebagai pusat penyimpanan data. Jadi, kemudian itu ada koleksi spesimen. Nah, koleksi spesimen ini maksudnya bahan yang digunakan untuk mengkoleksi spesimen, yaitu ada gunting tanaman, skop kecil, linggis, buku catatan, label gantung, pensil, lensa tangan, koran bekas, kantong plastik, alkohol 70%, kantong kertas, GPS, kamera digital, pH tanah, termometer tanah, anemometer, loop meter, dan sebagainya. Operasi herbarium ini memiliki beberapa tahap, yaitu ada penggantian dengan koran baru, pengeringan bersuhu 60 derajat Celcius bergantung jenis tumbuhannya, kemudian menjahit spesimen, penglabelan spesimen, penyimpanan spesimen dalam ruangan kecil. Nah, ini adalah salah satu pengeringan spesimen. Kenapa dia lebih di posisinya landscape atau ya dibaringkan? Karena jika kita ditumpuk menjadi portrait, itu bakal yang keringnya tuh atas sama bawahnya aja. Yang di tengahnya nggak bakal kering, maksudnya nggak bakal kering karena nggak rata. Kalau kita buat landscape seperti gambar, otomatis pada saat pengeringan itu rata, panas yang di tengah dan juga yang di samping sini dan samping sini. Sisi kiri dan sisi kanan maksudnya. Pelabelan spesimen. Spesimen yang telah dijahit dilabeli dengan label, kode herbarium, nomor koleksi, label jenis dan informasi data lapangan. Nah, ini contohnya. Memasukkan spesimen dalam ruang koleksi. Spesimen tadi dipres dalam lemari pendingin bersuhu minus 35 derajat Celcius selama 72 jam untuk mematikan jamur, hewan perusak, atau mikroorganisme kontaminan. Kemudian memasukkan dalam database herbarium atau virtual web, memasukkan dalam ruang koleksi sesuai abjad. Nah, ini salah satu tempat press dibungkus menggunakan kantong plastik. Pentingnya herbarium sebagai pengungkap data keanekaragaman tumbuhan. Yang pertama itulah berperan penting dalam penelitian flora suatu kawasan sebagai pembuka informasi dalam mempublikasi jenis baru, meninjau status taksonomi yang dinilai meragukan atau ketidakjelasan statusnya, atau lebih dikenal pendekatan revisi, mengungkap sejarah evolusi dari suatu tumbuhan, pendekatan filogeni atau molekuler,
Mempelajari ekologi suatu spesies tertentu, pemodelan ekologi, menjalin kerjasama antar institusi nasional dengan dunia dalam mempublikasikan keanekaragaman tumbuhan suatu kawasan tertentu, pinjam koleksi, tukar-menukar sebagai hadiah dari atau kepada herbaria lain.